Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan surat An-Nur ayat 15 dan seterusnya ya. Ayat 15 masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 11 sampai 22. Tapi kali ini kita lanjut pada ayat ke-15 sampai 22 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun azim ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abada in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim dan seterusnya. Ingatlah talaqawnahu bi alsinatikum, ketika kalian talaqqa, menerima, membicarakan dengan lidah-lidah kalian ya. Artinya orang ngomongin kepadamu berita itu, wa taquluna bi afwahikum, dan kamu atau kalian membicarakannya dengan mulut-mulut kalian. Wa tahsabunahu hayyina, dan kalian mengira itu masalah yang sepele, masalah yang ringan. Wa huwa indallah azim, padahal di sisi Allah itu adalah dosa yang besar. Apa ini yang dimaksud? Masih kaitannya dengan hadisul ifki. Jadi ketika orang ngomongin aib orang lain kepadamu, waduh, kamu kayaknya antusias gitu membicarakannya. Lalu kamu mentransfer berita ini kepada orang lain lagi gitu. Dan kamu kira itu dosa besar, dosa kecil. Padahal itu dosa besar kata Allah. Herannya lagi, yang suka mempergunjing, membicarakan aib sesama muslim itu orang yang mengerti hukum. Biasanya yang suka begitu yang suka ngaji. Ya, yang paling lancar itu membicarakan aib orang lain. Apalagi kalau ada yang tema yang lagi seru-serunya ini di masjid. Ini biasanya di masjid atau di mana aja. Wah, dapat berita yang seru, kaitannya dengan pengurus, kaitannya dengan DKM, nyamber, sambung menyambung ke mana-mana cepat. Oh iya, saling membenarkan, tersenyum sudah iblis ketika itu. Maka ada sebuah buku yang tipis, kecil, bagus, manajemen, alhamdulillah,
Judulnya itu, Manajemen Alhamdulillah. Saya pikir itu buku yang bagus. Cuma saya nyari lagi, nggak ketemu. Nyari di Gunung Agung, nyari di Wali Songo, nggak ketemu lagi nih buku. Apa nggak terbit lagi? Tapi isinya bagus. Ya gini itu. Salah satu contoh yang ada di dalam, seorang filosof dikenal dengan filosof Yunani ya. Tapi sekarang ada buku yang tebal tuh dicetak, diterbitkan di Malaysia. Tapi udah ke sini juga jualannya. Ternyata Luqmanul Hakim adalah siapa? Luqmanul Hakim, filosof Yunani yang dibangga-banggakan oleh para ahli filsafat itu. Ya. Itu adalah Luqmanul Hakim yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, subhanallah, dalam penelitiannya dia. Bukunya bagus itu, agak tebal. Mungkin lebih 1000 halaman. Ya. Bagus membicarakan. Jadi itu ternyata Luqmanul Hakim, filosof Yunani yang sangat terkenal itu. Nah, satu ketika dia ini baru pulang dari satu tempat, di perapatan jalan ketemu dengan seseorang yang dia kenal. Karena dia memang seorang terkenal yang pinter, seorang alim, maka dia disapa, Pak, berhenti dulu. Ada apa? Kata dia. Udah dengar belum tentang teman Bapak itu loh, yang kira-kira kalau kita di sini teman Bapak itu yang pengurus DKM itu loh. Kira-kira itu. Oh, emang. Jadi langsung nyamber aja menyampaikan berita. Emang kenapa? Itu si A itu orang ngomongin begini-begini, semuanya aib ya. Lalu kemudian sang filosof itu berkata ini, stop dulu. Coba yang kamu mau sampaikan itu kita uji dulu kebenarannya, atau kita beri nama ujian saringan. Kita saring dulu deh. Ujian saringan pertama, yang kamu ingin sampaikan kepada saya itu, apakah sudah kamu teliti kebenarannya? Kata dia, ya belum, ini juga di perapatan jalan orang ngomongin, maka saya juga nyampein sama Tuhan. Nah, kalau begitu, kita gagal pada ujian saringan yang pertama ini, karena kebenaran dari informasi yang engkau ingin sampaikan itu masih dipertanyakan. Kamu belum teliti kebenarannya, benar apa enggaknya. Ya belum, Pak. Ya sudah kalau begitu. Kita gagal pada ujian saringan pertama. Tapi nggak apa-apa lah. Kita masuk pada ujian saringan yang kedua. Apakah yang kamu ingin sampaikan itu tidak terkait dengan aib dan kekurangan seseorang? Justru itu yang saya mau sampaikan, ini aib teman Bapak. Kalau begitu kita gagal pada ujian saringan yang kedua. Ya, baiklah. Kita lewati saja. Kita masuk pada ujian saringan yang ketiga. Apakah yang kamu mau sampaikan itu ada manfaatnya buat saya? Katanya, enggak, ini cuma ngomong doang, ngomong orang sana sini, jadi saya pengen sampaikan sama Bapak. Kalau begitu, kita gagal pada ujian saringan yang ketiga. Berarti, ya kamu ingin menyampaikan berita sampah kepada saya. Dan berita yang seperti itu tidak pantas masuk ke dalam kuping saya. Ya, berita yang seperti itu tidak pantas masuk ke dalam kuping saya. Itulah sikap orang yang beriman. Jadi setiap berita itu jangan ditelan mentah-mentah. Lakukan ujian saringan dari kebenaran informasi yang diterima. Apakah yang mau disampaikan itu udah diuji kebenarannya, udah dilakukan penelitian? Ternyata enggak. Apakah itu tidak berbicara dengan aib dan kekurangan? Justru ini aib orang. Nabi mengatakan kalau kaitannya dengan aib orang, kamu harus tutupi, jangan diangkat. Waman satara musliman
satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang berusaha menutupi aib sesama muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di yaumil akhir nanti. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan bentuk pertolongannya menutupi kekurangan saudara itu sudah pertolongan luar biasa. Itu. Ini salah satu kisah atau gini. Tapi memang ada orang yang ini juga. Yang memang kalau kaitannya dengan ngomongin orang itu kayak orang kehausan. Mangap aja dia tuh nunggu berita apa lagi nih yang kayak. Ada memang orang yang seperti itu. Kayak orang yang sedang kehausan. Terus mencari dan mencari. Kayaknya dia orang yang sangat sempurna. Enggak punya kekurangan apa. Kok dia sibuknya mencari kekurangan orang? Emang ada tipe orang yang begini? Ya. Ini diumpamakan oleh sang penulis itu sama dengan tronton sampah. Jenis manusia yang begini kayak tronton sampah. Gimana tronton sampah itu? Iya, gini. Bapak-bapak, biasanya kan ada mobil tronton sampah kalau lewat, harum nggak kalau dia lewat? Baunya ampun-ampun sampai kita nutup hidung. Wah, lewat lagi. Sebaliknya, coba ada mobil antik, anggaplah kira-kira Mercedes tahun 70-an ya. Warna merah, antik sudah, wah sangat indah sekali. Harum, cantik, luar biasa lewat di depan mesinnya. Warnanya merah, di dalamnya juga sangat menyejukkan. Lalu lalang harum sekali. Kira-kira Bapak tertarik nggak melihatnya? Tertarik ya. Kalau mendekat dengan masjid itu, kira-kira nutup mulut apa enggak? Nutup hidung? Wah, bau. Enggak ya. Kenapa? Harum. Kenapa enggak nutup mata? Indah, cantik, harum. Jadi, perbedaan antara orang yang suka mencari aib dan kekurangan orang lain dengan orang yang pandai menjaga aib saudaranya, itu sama antara mobil cantik antik tadi dengan tronton sampah. Kalau orang yang pandai menjaga aib dan kekurangan saudaranya, apapun kekurangan Anda akan merasa aman dan nyaman dengan orang itu, karena orang ini pasti tidak akan membocorkan. Maka kalau ketemu, dia akan tersenyum, kita pun merasa bahagia. Tenang aja, tidak akan terbongkar kekurangan dan aib Anda dengan dia, karena dia adalah orang yang paling pandai menjaga kekurangan saudaranya. Ya. Tapi giliran ketemu dengan orang yang memang tadi mangap nunggu informasi, berita tentang kekurangan orang lain, kayak orang kehausan ya. Ngelihat dia aja, udah asem. Kenapa? Dia lagi. Dekat dikit habis deh kita. Dengan tetangga, dengan sesama jamaah. Nah, itu. Jadi, baru lihat aja kita udah nutup hidung. Udah nutup mulut. Kenapa? Bau. Jadi, perbedaan sekali lagi antara orang yang pandai menjaga kekurangan saudaranya dengan orang yang mengumbar aib orang lain, itu antara mobil antik dengan tronton sampah. Mobil antik menarik, harum dan indah, menawan di depan kita. Tapi tronton sampah, baunya kalau dia lewat. Mau menjadi golongan yang mana? Mau menjadi tronton sampah atau mau jadi mobil antik? Kitalah yang menentukan sikap kita itu. Nah, itu antara lain contoh-contoh yang diungkapkan oleh penulisnya. Bagus itu kan, bukunya kecil. Kalau ketemu dibeli aja, saya aja cari tapi nggak ketemu. Pernah beli tapi diambil orang. Manajemen alhamdulillah. Ya, manajemen alhamdulillah. Bapak-bapak, orang itu kalau dibuka kekurangannya itu gini. Satu aja, kekurangan Bapak dibongkar di depan orang lain. Itu masih bisa diperbaiki apa enggak? Maka digambarkan sama dengan orang yang membuka bantal itu. Bantal isinya apa? Kapas ya.
kapas. Di siang hari yang panas ini anginnya kencang. Tapi ketika bantal ini dibuka, kapasnya berhamburan, terbang kemana-mana. Itulah berita aib tentang orang, kekurangan orang lain yang kita sebar. Sekali kita ngomongin aib orang lain, dia bagaikan kapas yang berterbangan kemana-mana, udah liar. Dan kapas itu enggak mungkin dikumpulkan kembali, disatukan ke dalam sebuah bantal tadi, enggak mungkin. Karena dia sudah terbang kemana-mana. Kalaupun kita datang, mohon maaf saudaraku, inilah kekurangan saya. Saya kemarin sempat membicarakan kekuranganmu, masalah ini, masalah itu. Kalau orangnya bijak, alhamdulillah. Tapi kalau dia nanya, wahai saudaraku, apakah kapas yang kamu tebar itu bisa kamu kumpulkan kembali? Yang sudah terbawa terbang oleh angin itu. Nggak bisa lagi, wahai saudaraku. Itulah aibku yang engkau sebar. Kalaupun aku maafkan kamu, maka apa yang kamu sebar tidak akan mungkin kembali seperti semula. Lukanya sudah terlalu dalam, susah untuk disembuhkan. Maka sekali lagi, setiap muslim harus pandai menjaga kekurangan saudaranya. Apa yang menimpa Rasulullah di ayat ini, itulah tadi gambarannya. Watahsabunahu hayyinan. Kamu sepelekan membicarakan aib Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wa huwa indallahi azim. Padahal itu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Rasulullah udah merasa berat. Bayangkan dibilangin istrinya berzina. Aisyah radhiyallahu anha udah sampai sakit panas karena fitnah yang menyebar di luar sana. Ini yang enggak benar. Yang tidak benar ialah yang menyebarkan fitnah itu. Oleh karena itu, di ayat berikutnya, laula itsami'tumuhu. Kenapa tidak ketika kamu mendengar berita aib tentang saudaramu, tentang Ummul Mukminin, kultum, kamu berkata, ma yakunu lana an natakallama bihada. Tidaklah pantas bagi kami membicarakan hal seperti ini. Kami orang mukmin. Orang mukmin tidak membicarakan aib saudaranya. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, hada buhtanun azim. Ini adalah kebohongan yang besar. Mestinya kamu ngomong gitu, kata Allah. Hada buhtan, ini kebohongan yang besar. Orang kamu belum selidiki kebenarannya, kamu udah sebar. Di masjid ketika itu Pak, di Masjid Nabawi, itu berdiri Hasan, menyampaikan syair-syairnya yang menyinggung Ummul Mukminin, yang dituduh telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Hadir antara lain Humnah binti Jashin, Mistah bin Usasa. Semua ini pada hadir. Ya. Abdullah bin Ubay nggak usah diomongin, memang senangnya yang begini, yang merendahkan Nabi SAW. Pada akhirnya turun Al-Quran membersihkan nama Ummul Mukminin, maka semua yang terlibat dihukum, dicambuk 80 kali. Bapak-bapak, fitnah terhadap orang lain, sanksinya dicambuk 80 kali. Maka Mistah bin Usasa dicambuk 80 kali. Humnah binti Jashin dicambuk 80 kali. Hasan bin Sabit dicambuk 80 kali. Tapi Abdullah bin Ubay enggak. Padahal biangnya dia. Biangnya dia yang menyebarkan fitnah ini. Malah dia yang enggak dicambuk. Ulama mengatakan dia tidak dicambuk karena di ayat 11 di atas, walladzi tawalla kibarahu, yang mempelopori fitnah tentang Aisyah, yaitu hadisul ifki tadi,
lahu adabun adzim, dipastikan oleh Allah akan mendapat azab yang besar di yaumil akhir nanti. Artinya apa? Dia pasti masuk neraka. Buat apa dihukum di dunia? Hukuman bagi orang mukmin itu agar supaya di hari kemudian dia tidak dihukum oleh Allah. Tapi kini Allah sudah memastikan Abdullah bin Ubay masuk neraka, azab yang besar. Oleh karena itu Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadirnya dia bilang, dia tidak dihukum oleh Nabi karena Allah sudah memastikan dia masuk ke dalam neraka. Maka Bapak kalau merasa bersalah, udah dihukum aja. Pak, saya ngomongin orang begini-begini, apakah saya dicambuk 80 kali? Itu kalau hukum kadzab. Kadzab itu ialah fitnah kepada orang yang tidak berzina, lalu dituduh melakukan perbuatan zina. Tapi kalau cuma ngomong-ngomongin ini, itu tidak masuk ke sanksi seperti itu. Tapi tetap saja itu hukumnya haram, membicarakan aib sesama muslim. Ya'idukumullah, Allah menasihati kalian, memperingatkan kalian, ya, antaudu limislihi abada, supaya di sini ada satu kata yang satu huruf yang gugur. Antaudu maksudnya itu alla ta'udu, supaya kamu tidak mengulangi limislihi abada, dengan dosa yang sama. Besok atau lusa jangan ulang lagi dosa itu. Karena kalau kamu mengulang, berarti memang itu sudah karakter. Dan orang yang punya karakter itu adalah karakter yang buruk. Ya. In kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang yang beriman. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, wallahu alimun hakim. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, dan Allah Maha mengetahui lagi, Maha bijaksana. Berikutnya di ayat 19. Innal ladina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladina amanu. Sesungguhnya orang yang suka, yang senang, ya, menyebarkan berita keji tentang orang-orang yang beriman, yang suka menyebarkan aib, perbuatan keji orang yang beriman, gimana? Lahum adabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Maksudnya apa? Mesti dihukum. Makanya tadi 4 orang ini dihukum oleh Nabi. Semua dihukum. Tapi yang tidak terlibat tetap tidak diapa-apakan. Ada yang mengatakan, tapi itu dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa termasuk yang terlibat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau datang kepada Rasulullah, ngomongnya itu kayak ini, Allahu alam, karena Aisyah radhiyallahu anha membantah bahwa Ali bin Abi Thalib tidak terlibat. Tapi sekedar pengetahuan bahwa ketika itu Ali berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih banyak perempuan yang lebih cantik di luar sana. Dan itu menyakiti Rasulullah. Coba kalau bapak digitukan, istrinya disakiti orang dengan dituduh, lalu ada orang yang datang kepada bapak, udah carikan aja tuh istrinya, masih banyak perempuan cantik di luar sana. Gimana perasaan bapak? Dengan istri bapak, ibu dari anak-anak bapak yang dibegitukan orang, gimana sikapnya? Nerima apa enggak? Itulah yang dirasakan oleh Nabi. Tapi sekali lagi Aisyah radhiyallahu anha meluruskan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak termasuk di dalamnya dan dia tidak dihukum cambuk 80 kali. Wallahu alam. Sesungguhnya orang yang suka berita keji ini menyebar di antara orang beriman, bagi mereka adab yang pedih, maka mereka itu dihukum di dunia dan di yaumil akhir. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Di ayat 20, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah atas diri kamu dan rahmatnya, dan wa annallaha
Raufur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah sampai ayat 20 ini berbicara tentang hadisul ifki. Berikutnya, bagaimana sikap kita kalau menerima informasi seperti ini? Setiap mukmin berkewajiban kalau mendapat informasi negatif tentang orang mukmin, surah Al-Hujurat ayat 6. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Lakukan klarifikasi. Lakukan tabayun. Antusibu qauman bijahalah. Nanti kamu ya memfitnah, menuduh orang dalam keadaan enggak ngerti, sehingga kamu menyesal. Di ayat 22 ayat 12, ijtanibu katsiran minasan, jauhi berburuk sangka itu. Dan kalau memang semua itu benar, maka tutuplah aib saudaramu. Cukuplah berita itu menyebar, tapi ketika sampai kepada Anda, maka berita itu menjadi aman. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pandai menjaga aib saudaranya. Jadilah orang yang sesama muslim merasa nyaman di sampingnya, karena berita apapun tentang dirinya tidak akan pernah keluar. Seperti itu, sehingga sesama muslim akan merasa sejuk, merasa aman. Sampai pada waktunya bisa diklarifikasi, lakukan klarifikasi. Kalau berita itu benar, itulah ghibah. Dan kalau berita itu tidak benar, itu adalah fitnah. Ingat, ghibah itu kata Imam Asy-Syaukani apa? Ketika menguraikan surah Al-Baqarah ayat 264, al-ghibatu huwa dzikru kali akhika bima yakrah. Itu definisi dari Asy-Syaukani. Ghibah itu ialah kamu ngomongin saudaramu, tapi kalau dia dengar, dia enggak suka. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, hai Aisyah, kenapa engkau memakan bangkai saudaramu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya ini ngomong benar apa adanya. Kata Nabi, justru namanya ghibah itu kalau benar. Kalau enggak benar itu fitnah. Itu berita bohong. Kalau benar itu ghibah. Jadi ingat, jangan pernah berkata, saya ini ngomong jujur loh, apa adanya. Lah, enggak ada kejujuran dalam aib orang lain. Setiap muslim kalau kaitannya dengan aib, tutup rapat-rapat. Karena kalau itu benar dan berkaitan dengan aib orang, itulah ghibah. Itu ghibah. Apalagi kalau belum diklarifikasi, itu bisa jadi fitnah. Insyaallah kita semua termasuk orang yang merasa aman. Al-ikhlas, namanya juga ikhlas. Kumpulan orang-orang yang ikhlas adalah kumpulan orang-orang yang merasa aman dan nyaman ketika sesama muslim berada di sampingnya. Maka Bapak tidak perlu khawatir. Apapun kekurangan saya, sekecil atau sebesar apapun, tidak akan pernah keluar dari pintu saudara saya ini. Karena dia adalah orang yang paling pandai menutupi aib saudaranya. Insyaallah. Baik, berikutnya ayat 21 dan 22. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmah ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Khutuwat, langkah-langkah setan, diambil dari kata khutwatun. Khutwatun itu satu langkah, khutwat itu bentuk jamak. Artinya
Ada begitu banyak perangkap setan berada di sekitar kita. Langkah-langkah setan berada di sekitar kita. Dan kita semua punya peluang untuk terjebak di situ. Contohnya tadi yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang terjebak semua para sahabat, yang pada dasarnya itu ternyata hanyalah fitnah. Sekiranya Allah tidak langsung membersihkan, maka sampai saat ini kita mungkin terlibat. Dan jangan-jangan kita kayak orang Syiah yang terus menghina dan menjelekkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi begitu istimewanya Ummul Mukminin sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sayalah wanita satu-satunya di muka bumi yang dibersihkan namanya langsung oleh Allah, dan Allah tidak ridha nama saya dibersihkan oleh makhluknya." Oleh makhluknya. Itu dijelaskan di ayat berikutnya di 23-24. Sampai beliau mengatakan, "Aku diberikan 9 keistimewaan yang tidak diberikan kepada wanita manapun di muka bumi ini." Apa itu? Istri Nabi berapa? 9 ya. Dengan yang hibah ada 11 ya. Di antara bapak-bapak ada yang dapat hibah? Enggak ada ya. Mungkin kita enggak ada wanita hibah sekarang ini. Oke lah, istri Nabi sampai 9. Kita mungkin diizinkan sampai 4. Atau mungkin juga ada yang berpendapat lebih dari 4. Ingat, persis termasuk yang berpendapat lebih dari 4. Boleh. Coba ya, kalau istri kita kayak Nabi lebih dari 1, ya, kayak kita ini termasuk orang setia, istri cuma 1. Kalau istri bapak lebih dari 1, lalu kemudian kira-kira anggaplah 4. Apa dari 4 ini ada yang istimewa? Pasti ada yang istimewa dalam hati bapak. Demikian pula halnya Rasulullah. Nabi punya 11 istri dengan hibah. Ada yang sangat istimewa, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Tapi kalau rasa cinta, Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Coba, yang paling dicintai dari seluruh istri Nabi ini difitnah orang, itu gimana perasaannya? Gimana sikap bapak? Lalu kemudian ternyata istri yang paling bapak cinta ini dibersihkan langsung oleh Allah. Ternyata dia wanita istimewa, luar biasa. Tadinya kita semua ikut menuduhnya, tapi kini dia justru dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka begitu istimewanya Ummul Mukminin, apa yang terjadi? Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalau wahyu turun dan Nabi berada pada istrinya yang lain, Jibril tidak mau turun. Cuma sampai atap rumah aja itu. Dia enggak masuk ke dalam rumah. Sampai Rasulullah SAW kembali ke rumah Aisyah, barulah Jibril turun ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu istimewa. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kadang-kadang wahyu turun, dan saya satu selimut dengan Nabi, antara kulitku dengan kulit Rasulullah tidak ada kain yang membatasi, sentuhan langsung. Lalu kemudian Jibril alaihissalam turun menyampaikan wahyu. Bayangkan, kulit Nabi satu selimut dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, satu selimut. Wahyu turun dari langit. Kalau itu adalah Aisyah, maka Jibril langsung turun kepadanya. Turun. Padahal Nabi mungkin tidak pakai baju, ya. Tapi ketika itu karena dia di rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena yang itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, Jibril turun kepadanya. Begitu istimewanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang paling akhir disebutkan oleh beliau,
walaqad tazawwajani bikran wa ma tazawwaja ghairi. Dan aku adalah wanita perawan satu-satunya yang dinikahi oleh Rasulullah, dan tidak ada satupun istri Nabi yang masih perawan ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengklaim dirinya dia adalah wanita terbaik ketika menguraikan ayat 23. Al-khabisat lil khabisin. Wanita yang buruk hanya untuk laki-laki buruk. Sementara wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Karena Rasulullah orang baik, maka dia pantas mendapatkan wanita yang baik-baik kayak Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, kamu jangan mengikuti langkah setan untuk merusak dan memfitnah mereka yang baik-baik itu. Kenapa? Setan itu pasti mengajak kepada fahsya. Fahsya itu apa? Perbuatan keji. Keji itu apa? Zina dan segala pintu-pintu perbuatan zina. Semua yang dapat mengantar orang ke dalam perbuatan zina, itulah perbuatan fahsya. Makanya wala taqrabu azin, jangan mendekati, melakukan saja. Apalagi mendekati saja itu tidak boleh. Demikian seterusnya. Bahkan di surah An-Nisa ayat 16, 15 dan 16 juga sama. Hukumnya sampai disuruh memenjarakan sampai mati. Penjarakan dia sampai mati kata Allah. Di ayat 15 dan 16 dan seterusnya. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya bukan karena karunia Allah atas diri kamu, tidak ada seorang pun yang suci di antara kalian. Tetapi Allah lah yang mensucikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 22 ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar punya ponakan yang terlibat dalam memfitnah putrinya, yaitu Mistah bin Usasa. Mistah itu anak dari saudara perempuan ibunya Abu Bakar. Khala itu bibi dari ibu. Jadi, Mistah bin Usasa itu adalah anak dari saudara perempuan ibunya Abu Bakar. Kalau kita bahasanya orang Indonesia simple, apa itu? Sepupunya. Ada yang mengatakan bukan, dia itu ponakannya, wallahu alam, ponakannya Abu Bakar. Mistah bin Usasa ini orangnya susah hidupnya, miskin. Sampai kebutuhan kesehariannya aja semuanya dari Abu Bakar As-Siddiq. Urusan makan saja dari Abu Bakar. Kebutuhan keseharian itu dari Abu Bakar. Kebutuhan keluarga semua dari Abu Bakar. Dia ikut memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah saya tidak akan memberikan nafkah lagi kepadanya. Saya akan putus. Maka dia datang lagi kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya itu cuma duduk-duduk doang di masjid. Saya tidak ikut menyebarkan berita ini. Ketika Hasan bin Sabit menyampaikan syair-syairnya, kata Abu Bakar, kamu ikut ketawa kan? Kamu ikut ketawa kan? Diam dia. Sama saja kamu dengan mereka. Dah, putus. Enggak mau lagi. Abu Bakar udah bersumpah enggak akan menafkahi lagi. Iya. Memang kamu enggak ngomongin, kata Abu Bakar, enggak. Tapi kamu ikut senang-senang, ketawa-ketawa ketika putri saya digibah orang, diomongin orang. Ya. Lemes dia. Ya. Pulanglah Abu Bakar, tiba-tiba turun ayat ini. Ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Dan janganlah orang yang memiliki kecukupan harta di antara kamu bersumpah. Ya, bersumpah apa? Wasah dan kelapangan rezeki. Ayyutu ulil kurba. Ayyutu, kembali lagi di sini ada satu huruf yang gugur, yaitu huruf la. Allah yutu. Untuk tidak memberikan lagi kepada familinya, kerabatnya. Ayyutu ulil kurba.
wal masakin dan orang miskin, wal muhajirin dan orang muhajirin. Kebetulan Mistah ini miskin, dia muhajirin, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dia kurba juga, familinya Abu Bakar, sepupu dengan Abu Bakar. Ya, fisabilillah. Apa kata Allah? Waliyafu, hendaklah dia memaafkan. Waliyasfahu, hendaklah dia berlapang dada. Ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apa kamu tidak suka Allah mengampuni kesalahanmu, dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pas ayat ini turun, dibacakan kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya lebih senang diampuni oleh Allah, saya lebih senang dimaafkan oleh Allah. Kalau begitu mulai saat ini saya kembalikan lagi semua, seluruh kebutuhan kamu saya penuhi semua, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar kembali membatalkan sumpahnya. Padahal bapak-bapak, orang yang bersumpah itu ada konsekuensinya. Surah apa? Al-Maidah ayat berapa itu? 89. Al-Maidah ayat 89. Bahwa la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqatumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Adapun kifaratnya memberi makan 10 orang miskin. Ya. Saya bisa lebih dari itu, saya kan orang kaya. Ya udah. Pilihan tertinggi apa? Memerdekakan budak. Enggak kuat dengan budak, udah memberi makan 10 orang miskin. Enggak kuat memberi makan 10 orang miskin, terus gimana lagi? Puasa. Ya. Puasa 3 hari. Itu alternatif yang ada 4 pilihan yang ada di surah Al-Maidah ayat 89 itu. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu diampuni dosanya dan dilapangkan rezekinya sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terima kasih. Nah, ini sudah masuk waktu syuruk ya. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.